Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat gak nih buat kebaktian hari ini? Semangat dong Kak Pras. Oke, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus tetap semangat. Ya adik-adik. Wah, sekarang kita kembali bertemu di kebaktian online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu nih, yang akan dipimpin oleh Kakak Pras. Ya, oke? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah hari ini, semoga bisa selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya adik-adik. Oke, Kak Pras, kita memuji Tuhan dulu nih. lagu apa nih yang semangat nih? Wah, kan gini, cuaca hari ini kayaknya cerah nih. Cerah nih ya. Cerah ya. Berarti kita nyanyi dari terbit matahari. Oke. Ya, oke? Kita nyanyi lagu itu. musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Kak Pras. Oke, masih semangat kan adik-adik? Semangat dong. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya ada dua ya. Yang satu untuk persembahan bagi gereja dan yang satu lagi untuk peduli kasih. Nanti adik-adik bisa berikan dua persembahan adik-adik ke orang tua masing-masing agar disampaikan nanti di gereja ada dua kotak ya.
untuk merespon lagu pujian, mari kita menyanyikan lagu persembahan dari yang berjudul lagu Aku Diberkati. Adik-adik pasti sudah semua tahu ya. Kak Vera juga ya? Ya. Tahu ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya baik adik-adik, tadi kita sudah menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk merespon rasa syukur kita, mari kita berdoa. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan pada hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Bapa. Berkati persembahan yang telah kami himpun, kiranya Tuhan juga berkati, dan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga apa yang telah kami sampaikan ini juga bisa menjadi persembahan yang hidup dan juga berkenan bagimu ya Bapa, sehingga juga dapat dipakai bagi aktivitas pelayanan di gereja ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum nanti kita membaca firman Tuhan, kita nanti boleh nyanyi dulu lagunya Roh Kudus yang manis. Tapi sebelum kita melakukan semua itu, kita harus berdoa dulu. Jadi kita lipat tangan, kemudian kita tundukkan kepala, lalu kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang baik, karena pagi hari ini Engkau masih beserta dengan kami. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Biar Engkau kuasai kami dengan kuasa Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami dengan kuasa Kudus-Mu, sertai dan mampukan kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi Roh Kudus yang manis ya. Diikutin ya bareng-bareng dengan kakak. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan membaca Alkitab.
Alkitabnya bisa dibuka, bisa minta bantuan orang tua atau kakaknya, ya, yang belum bisa membaca, boleh dibacakan oleh orang tua. Kita akan membuka Perjanjian Lama yang terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Sudah siap semua? Yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan saja dari kakak ya. Oke, kita akan membaca firman Tuhan yang diberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Demikian bunyinya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapakku?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika di dalam istana Firaun mendengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan.
Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti luar biasa. Karena Tuhan Yesus ada beserta dengan kita semua, beserta dengan adik-adik di rumahnya masing-masing, menyertai adik-adik dan memberikan kesehatan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang kakak cintai, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita. Mau nggak mendengarkan cerita? Pasti mau dong. Nah, karena kita mau mendengarkan cerita, maka duduk yang manis, yang cantik ya semua. Dengarkan cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Nah, ayat Alkitab yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Cerita kita berarti terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28 juga. Adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Adik-adik di rumah pasti ada kakaknya atau abangnya atau adiknya. Tapi mungkin ada juga yang sendiri atau disebut dengan anak tunggal. Jadi dalam satu keluarga ada yang anaknya satu orang, berarti dia anak tunggal. Ada yang berdua, ada yang anaknya bertiga dalam satu keluarga. Ada yang berempat, mungkin ada yang 5. Ramai sekali ya. Pasti senang dong, ada saudaranya senang ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, cerita kita pada minggu pagi ini adalah bercerita tentang Yusuf ya. Nah, bagaimana tadi kita sudah mendengar firman Tuhan? Pertanyaan kakak sekarang adalah, adik-adik pernah enggak bertengkar dengan kakaknya? Dengan abangnya atau dengan adiknya? Pertanyaannya lagi, kenapa kok bisa bertengkar? Apa sih yang diributin? Apa penyebabnya kok bisa bertengkar? Apa gara-gara makanan? Gara-gara uang? Ya, apa penyebabnya? Nanti dijawab ya, dijawab masing-masing di rumah. Kemudian lagi, kan bertengkar gak boleh panjang-panjang. Kuat bertengkar 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada gak seperti itu? Ayo, banyak sekali ya. Nah, kemudian terus bagaimana cara baikannya? Nah, itu pertanyaannya. Nanti dijawab ya. Karena cerita kita ini pada pagi hari ini bercerita tentang Bapak Yusuf atau Yusuf ya. Kakak akan ceritakan dulu. Jadi Yusuf ini mempunyai seorang bapak yang bernama Yakub ya. Bapak Yakub itu sebenarnya mempunyai anaknya banyak. Anaknya ada 12. Ya. Dan Yusuf dengan adiknya dari ibu Rahel bernama Benyamin. Yusuf dan adiknya bernama Benyamin. Jadi saudara-saudaranya banyak. Tentu kita bisa bayangkan, yang 2 aja kadang kita berantem, apalagi yang banyak. Nah, suatu muda Yusuf dan keluarganya tinggal di tanah Kanaan, ya, beserta dengan ayah dan ibunya.
Yusuf itu waktu kecil, waktu dia masih muda dikasih tugas sama ayahnya. Yusuf, tugas kamu adalah menggembalakan kambing domba di padang bersama-sama dengan kakak-kakaknya, sekaligus memantau kakak-kakaknya yang juga bertugas mengembalakan kambing domba. Nah, adik-adik, ternyata Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Kenapa ya dia jadi anak kesayangan? Ternyata dia itu adalah anak yang dilahirkan saat Bapak Yakub dia sudah tua. Jadi dia dilahirkan oleh ibu Rahel saat Bapak Yakubnya sudah tua. Ya, saking sayangnya Yusuf itu dibuatkan jubah yang indah, yang maha indah, yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Karena dia jadi anak kesayangan dari ayahnya, ya, mereka membencinya. Mereka tidak menemani Yusuf bermain. Kalau mereka menyapanya selalu dengan tidak ramah. Mereka kucilkan Yusuf, adik mereka. Suatu hari Yusuf pernah bermimpi. Salah satu kelebihan Yusuf adalah yang saudara-saudaranya tidak suka adalah dia bisa menafsirkan mimpi orang pada saat tidur. Dia bercerita kepada saudara-saudaranya, "Kak, abang, saya punya mimpi, dengarinlah." Lalu abangnya mengatakan, "Apa mimpi kamu? Dengarin ya." Suatu hari pada saat kita mengikat berkas-berkas gandum di ladang, katanya, setelah kita ikat berkas gandumnya, termasuk gandum saya, tiba-tiba berkas gandum kakak-kakak sekalian, saudara-saudara saya, menyembat berkas gandum saya. "Wah," kata abangnya, "apa-apaan mimpi kamu, Yusuf? Maksudnya kamu itu menjadi raja atas kami?" Abangnya tidak senang, keberatan atas mimpi Yusuf. Itu mimpi pertamanya. Lalu ada mimpi keduanya lagi. Yusuf mengatakan, "Mimpi kedua saya adalah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku, menyembah Yusuf," katanya. Ternyata mimpi ini tidak hanya disampaikan kepada saudara-saudaranya, juga disampaikan kepada ayahnya. Sewaktu ayahnya mendengar, dia mengatakan, "Maksud kamu apa, Yusuf? Maksud kamu Bapak juga akan menyembah kamu?" Walaupun dalam hati ayahnya atau bapaknya menyimpan makna dari mimpi Yusuf. Saudara-saudaranya sudah pasti tidak senang. Tadi berkas-berkas yang harus menyembah berkas Yusuf. Sekarang matahari, bulan, dan 11 bintang juga menyembah Yusuf. Mereka semakin membencinya. Mereka semakin tidak suka. Ya, lalu mereka membuat suatu kesepakatan yang tidak baik. Mereka bersepakat antara sesama kakaknya untuk membunuh Yusuf. Lalu ada yang mengatakan, "Jangan dibunuh, dia kan saudara kita juga, kasihan. Terus jadi harus dibagaimanakan? Kita masukkan saja ke dalam sumur. Ke dalam sumur yang kosong, kita masukkan dia ke dalam." Karena pada saat itu salah satu dari kakak mereka tidak setuju dengan ide itu dan dia berniat akan menolong Yusuf nantinya. Lalu mereka menunggu Yusuf yang akan datang untuk melihat mereka. Karena tadi dikatakan salah satu tugas Yusuf adalah memantau saudara-saudaranya. Dari kejauhan mereka melihat Yusuf dengan jubah mewahnya, dengan jubah yang sangat indah. Lalu mereka sudah bersepakat akan memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua yang kosong. Lalu Yusufnya datang berjalan. Setelah sampai, mereka dengan sikap yang baik, pura-pura baik, lalu membuka jubah Yusuf. Kemudian mereka membekap Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur tua yang tidak ada airnya. Mereka masukkan Yusuf ke dalam.
Lalu mereka bersepakat juga akan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu mereka membunuh seekor kambing nantinya. Nah, pada saat Yusuf berada di dalam sumur tua, lewatlah Khalifah, pedagang-pedagang yang akan berjualan atau berangkat ke Mesir. Lalu mereka membuat kesepakatan baru, bagaimana kalau Yusuf kita jual saja kepada pedagang-pedagang lalu dibawa ke Mesir. Nah, akhirnya mereka menjual adiknya Yusuf kepada saudagar-saudagar yang akan pergi ke Mesir. Lalu Yusuf dibawa oleh mereka. Kemudian mereka membalur jubah Yusuf dengan darah domba yang sudah mereka bunuh dan mereka bawa pulang. Sampailah mereka di rumah. Lalu dia memanggil ayahnya, "Ayah, ayah, adik kita Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lihatlah jubahnya sudah berlumuran darah binatang." Ayahnya kaget. Lalu dia menangis meraung-raung. Dia tidak ikhlas anaknya Yusuf, anak kesayangannya, dimakan oleh binatang buas. Dia menangis berhari-hari. Dia berkabung berhari-hari. Dia sangat sedih. Bisa dibayangkan bagaimana Bapak Yakub sangat sedih kehilangan anak yang paling dicintai dan dikasihi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kakak cintai juga. Akhirnya Yusuf tidak bertemu lagi dengan ayahnya, tidak bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Yusuf sudah dibawa ke Mesir. Yusuf yang muda sangat sedih karena dia belum tahu harus bagaimana. Di perantauan dia sangat sedih. Ya. Banyak halangan dan rintangan yang dirasakan. Hingga satu saat Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun, Raja Mesir. Karena pada waktu itu Yusuf menggunakan keahliannya untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Sehingga sejak saat itu Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun dan menjadi penguasa atau pejabat di Mesir. Suatu waktu terjadilah wabah kemarau yang sangat panjang. Kekeringan melanda di mana-mana. Ya, akibatnya tumbuhan pada mati. Tidak ada bahan makanan. Begitu juga yang dirasakan oleh keluarga Bapak Yakub di tanah Kanaan. Tetapi di negeri Mesir, ya, mereka sudah mengantisipasi. Mereka sudah melakukan yang terbaik atas negeri mereka. Jadi negeri Mesir pada waktu itu berkelimpahan dengan bahan pangan. Jadi untuk mendapatkan bahan makanan, Bapak Yakub harus menyuruh anak-anaknya untuk membelinya ke Mesir. Ya, tentu perjalanan yang sangat jauh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang dicintai oleh kakakku, karena Yusuf sudah menjadi pejabat di tanah Mesir. Jadi pada waktu itu siapa yang akan membeli bahan pangan atau bahan makanan di Mesir harus melalui Yusuf. Ya, baru nanti dikasih. Maka berangkatlah saudara-saudaranya ke Mesir atas izin Bapak Yakub. Pastilah mereka nanti akan bertemu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Pada pertemuan pertama, ya, adik-adik Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Karena Yusuf sudah berubah. Yusuf sudah menjadi penguasa. Yusuf sudah menjadi pejabat. Tentu penampilannya akan berbeda. Saat itu Yusuf tidak memperkenalkan diri, ya. Kemudian Yusuf memberi bahan pangan yang dibeli oleh saudara-saudaranya di
tanah Mesir, ya. Dia memberi gandum secukupnya saja. Dengan catatan dia katakan bahwa kalau mau membeli lagi maka saudaramu harus kamu tinggalkan satu di sini. Saudara-saudaranya tidak mengetahui kenapa Yusuf melakukan hal tersebut. Dan Yusuf juga ternyata memasukkan ya pundi-pundi uang ke dalam karung-karung mereka. Karena Yusuf mengenali saudaranya dan saudaranya tidak mengenali Yusuf. Mereka mengetahuinya pada saat mereka membawa semua karung-karung tempat bahan makanan mereka ke tanah Kanaan. Pada saat mereka sampai di tanah Kanaan, pada pertemuan pertama tersebut, ya, Bapak Yakub sangat sedih karena anaknya satu tinggal di Mesir. Saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada bapaknya bahwa kalau kita nanti mau membeli bahan makanan lagi, maka Benyamin, adik Yusuf yang bungsu, harus dibawa Pak ke Mesir. Baru kita akan diberi bahan makanan. Lalu Bapak Yakub mengatakan, bagaimana mungkin? Saya sudah kehilangan anak saya satu, Yusuf. Kemudian satu lagi ditahan di Mesir. Sekarang kamu nanti akan membawa Benyamin, maka anak saya akan habis. Pada waktu itu Bapak Yakub tidak setuju. Tapi karena wabahnya sangat berkepanjangan, musim kemaraunya sangat berkepanjangan, akhirnya Bapak Yakub mengalah. Berangkatlah lagi saudara-saudaranya dan membawa Benyamin, adik bungsu mereka, ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana dengan pertemuan kedua ini? Apa yang terjadi? Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ya, Yusuf sebenarnya sangat senang dengan pertemuan kedua ini, tapi dia sekaligus sedih. Kalau dia mengenang apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia benci sekali. Dia ingin membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Ya, bayangkan adiknya dijual ke negeri orang. Betapa mereka tidak sayang kepada adiknya. Kemudian di Mesir, Yusuf juga mengalami kesedihan. Dia pernah dipenjara. Mengingat kejadian itu, Yusuf sangat sedih. Lalu satu sisi hatinya ingin memaafkan, satu sisi lagi ingin balas dendam. Dia galau. Balas dendam? Tidak. Memaafkan? Balas dendam. Balas dendam, memaafkan. Itu berulang-ulang dikatakan oleh Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya di dalam satu ruangan, dia tidak tahan. Lalu dia mengatakan kepada pegawai-pegawainya, silakan keluar. Kamu pegawai-pegawai saya, silakan keluar. Biarkan saya di sini dengan mereka-mereka. Dalam hatinya dengan saudara-saudaranya. Keluarlah pegawai-pegawainya. Lalu apa yang terjadi? Tinggallah dia dengan saudara-saudaranya. Kemudian menangislah Yusuf keras-keras. Bayangin orang yang menangis keras-keras. Kedengaran keluar. Seisi Mesir kedengaran. Raja Firaun juga mengetahuinya. Lalu dia meraung-raung. Lalu dia mengatakan, akulah Yusuf. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Dia bertanya kepada saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh saudaranya? Mereka takut. Mereka gemetar. Mereka tidak menjawab pertanyaan Yusuf tadi. Kemudian, ya, Yusuf mengatakan, marilah mendekat. Lalu mereka datang mendekat kepada Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan lagi, akulah Yusuf. Akulah Yusuf. Akulah saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Mendengar itu, salah satu dari abang mereka yang paling tua dengan malu-malu maju menghampiri Yusuf. Lalu dia mengatakan, benarkah ini Yusuf? Benarkah ini Yusuf, saudara kami? Yusuf, adik kami? Maafkan kami.
Lalu mereka menangis berpelukan. Mereka berpelukan lagi dan menangis. Satu persatu saudaranya dipeluk lalu menangis. Maafkan kami Yusuf. Maafkan kami saudaramu yang pernah jahat kepadamu. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut atau jangan menyesali diri, karena kalian sudah menjual saya. Allah telah melindungi dan memelihara saya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang kakak cintai, Yusuf mengatakan, dengan memelihara saya, Allah juga memelihara kamu semua pada masa kelaparan ini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tertera pada Kejadian 45 ayat 5. Saya sudah memaafkan kalian semua. Saya dengan tulus, dengan ikhlas memaafkan saudara-saudaraku. Lalu saudara-saudaranya tersenyum lega. Begitu juga dengan Yusuf. Nah adik-adik, tadi kakak tanya di depan, pernahkah adik-adik bertengkar? Pasti pernah. Bagaimana cara kita untuk memaafkan saudara-saudara kita? Sulitkah? Mudahkah? Maukah kita memaafkan mereka? Atau kita tidak mau? Atau kita ingin tetap harus balas dendam? Pada hari ini kita belajar dari Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf pada saudara-saudaranya? Bagaimana Yusuf melakukan semua itu pada saudara-saudaranya? Yusuf melakukan hal yang baik. Ternyata memilih untuk memaafkan jauh lebih baik daripada memilih untuk balas dendam. Dengan memaafkan, Yusuf memperoleh kelegaan hati. Dengan memaafkan, persaudaraan terjalin kembali. Seperti Yusuf yang juga takut akan Tuhan. Maka kalau kita atau adik-adik punya masalah, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol apa saja dengan Tuhan. Kita bisa ketawa, kita bisa menangis, kita bisa marah dengan Tuhan. Kita sampaikan semua dengan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf juga melakukan demikian. Dia patuh, dia taat, dia takut dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisakah kita memiliki sifat seperti Yusuf yang mengampuni, yang memaafkan saudara-saudaranya? Pasti bisa. Ya kan? Kakak percaya pasti bisa. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita, memampukan kita. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita sudah berada di penghujung kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dan
saatnya kita akan berdoa karena kita telah selesai melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Pada hari ini, Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik, dapat menyimpan dalam hati, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap menjadi anak-Mu yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.